Kita persilakan kalau demikian untuk Bapak Ahmad Sofi untuk menjadi moderator dalam diskusi panel sesi. Terima kasih Mas Erwin, terima kasih Ellen. Sahabat semua, Bapak Ibu pecinta vokasi, terima kasih kita sudah bisa berkumpul bersama pada siang hari yang berbahagia ini di tempat yang dalam acara apresiasi pendidikan vokasi untuk dunia usaha dan dunia industri. Pada sesi kedua siang hari ini, mohon izin saya didapuk dan di vokasi Bapak Wikan Sakarinto untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Anton. Apa kabar Pak Anton? Pak Anton bisa mendengar suara saya, mungkin masih di mute Pak Anton. Bisa dengar. Siap. Semoga Pak Anton, seperti diutarakan oleh Mbak Ellen dan Mas Erwin tadi, Pak Anton industrial. Saya ingin menyapa Bapak Iwan Setiawan, beliau ada CEO dari Stritex. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Ya, salam kenal Pak Iwan, saya Saufi. Selamat siang Mas Asad, beliau adalah CEO Tamasya Global Syariah. Siang. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas lebih jauh hubungan penyelenggara pendidikan vokasi. Sebagaimana kita ketahui, ada 17.000 lebih satuan penyelenggara pendidikan vokasi, yaitu kursus dan pelatihan. Ada 14.000 lebih SMK dan 2.200 lebih politeknik dan sekolah-sekolah tinggi vokasi. Untuk itu, tadi pagi kita sudah mendengar pada sesi pertama pembahasan tentang insentif dari pemerintah berupa super tax deduction, di mana dunia usaha, dunia industri akan diberikan kemudahan, kelonggaran bagaimana apabila mereka mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi, maka akan mereka mendapatkan insentif, dan sudah cukup jelas diutarakan oleh Bapak Direktur Jenderal Pajak tadi yang mewakili Ibu Menteri Keuangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut. Saya langsung kepada Pak Anton. Pak Anton, kebetulan super tax deduction tadi di awal saat diluncurkan baru 16 badan usaha atau dunia usaha, dunia industri yang mengambil. Kemudian tadi ada peningkatan setelah dijelaskan oleh Bapak Dirjen Pajak, sudah 25 yang mendapat insentif super tax deduction tadi. Bagaimana pandangan Pak Anton selaku Wakil Ketua Kadin melihat insentif ini? Apakah insentif super tax deduction ini bisa meningkatkan gairah dunia usaha, dunia industri dalam membantu meningkatkan bikin sesuatu kebijakan, lantas yang dipertanyakan adalah apa sih filosofinya. Nah, menurut saya filosofi daripada vokasi ini adalah memperkuat SDM kita, sama kita agar bisa mencapai yang kita istilahkan premium worker atau skill worker. Ada salah persepsi orang-orang terhadap China seakan-akan begitu banyak produk high-tech terutama karena upah buruh murah. Dia katakan bahwa sebenarnya era upah buruh murah semua produk-produk internasional, ya, apakah itu menyangkut teknologi tinggi sampai kepada garment, sepatu dan lain-lain, karena di sana itu betul-betul skill yang diharapkan itu
itu baik tipe maupun jumlah skill di satu daerah itu sangat banyak. Jadi saya katakan bahwa vocational expertise di China, jadi mereka menguasai. Nah, bahwa negara, saya kira pengalaman Pak Saufi cukup lama di Jerman sebagai atase pendidikan dan tahu persis bahwa kalau kita bicara vokasi itu Jerman lah yang menjadi sekarang. Amerika sejak Trump ini dia mengeluarkan dekret presiden agar supaya pemagangan malah 5 juta orang dalam 5 tahun. Di mana karena vokasi itu dijadikan sebagai strategik ekonomi, strategik. Jadi bukan sekedar karena hobi atau karena kejuruan atau vokasi ini adalah jaminan agar mampu bersaing di persaingan global. Kedua, sistem ganda atau vokasi ini memberikan masa depan yang lebih cerah kepada anak muda kita karena dia setelah masuk SMK yang paling minim itu, setelah selesai sekolah, dia akan tenaga sehingga tidak susah dapat kerja. Malah kalau sistem vokasi yang benar, setelah dia magang sendiri uang saku untuk pemagang di Jerman 785 euro sebulan. Jadi masih tingkat SMA di sini. 10 juta rupiah lebih. Nah, ini tentunya yang membuat, katakanlah kalau ini disadari oleh para pengusaha, akan merasa bahwa vokasi ini atau pembinaan SDM karitatif hanya karena kita mau tunjukkan kita ada compassion dengan masyarakat. So, tetap di industri sendiri, katakan dunia usaha, dunia industri. Karena kalau bicara vokasi itu tidak semata-mata manufacturing, tetapi di pertanian, pertukangan, dan lain-lain. Nah, tentunya pemahaman dasar ini yang harus dihayati oleh pengusaha, sehingga merasa sesuatu mode karena kita semua bicara vokasi, karena ternyata vokasi ini ya betul-betul seperti tadi kami katakan, ekonomi ini pemerintahnya yang lebih aktif dibandingkan di Jerman. Jerman itu cerita ratus tahun dan itu bottom up, dari bawah itu baru sampai ke 1970 keluar undang-undang. Nah, di kita ini karena pemahaman ini tidak sebesar di Jerman, sehingga pemerintah ambil alih peran ini. Yang sebenarnya kepentingan kita adalah agar supaya peran ini berkurang. Nah, oleh karena itu salah satu effort pemerintah adalah tax insentif ini. Tetap tax insentif ini bukan sekedar jumlah orang dan ini atau fasilitas ini, tetapi kalau mereka mendapatkan fast tax deduction facility ini adalah melakukan itu pun mendapatkan manfaat, dan pemerintah di dalam hal sudah berkorban di dalam rangka penerimaan pajaknya berkurang, mendapat manfaat karena daya saing kita naik. Jadi saya kira Pak Saufi, pemahaman ini yang paling harus mensosialisasikan sehingga timbul kesadaran dari kalangan pengusaha bahwa vokasi ini adalah bisa di dalam persaingan global. Kira ini kata pengantar kami, Pak Saufi. Ya. Pak Anton, terima kasih atas jawaban Pak Anton tadi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Pak Anton, saya ingin beralih ke Pak Iwan, CEO Stritex. Pak Iwan, sejauh mana apakah super tax deduction ini benar-benar Bapak rasakan manfaatnya apabila nanti Bapak mengusulkan atau memperoleh
insentif super tax deduction ini. Pak Iwan, silahkan. Ya, untuk tax deduction kita sedang implementasi, jadi kita belum merasa pada luar biasa. Memang ini yang kita ingin bahwa sekarang pemerintah juga ingin berinvestasi ke capital di Indonesia ini. Itu adalah niat baik daripada pemerintah di situ. Dan tentunya jadi daripada vokasional ini arahnya mau kemana. Jadi kita kembali lagi, tujuan kita harus jelas karena kita investasi banyak, investasi tenaga, investasi uang, tetapi lapangan pekerjaan itu harus cepat kita buka juga. Nah ini yang nanti jangan saya senang sekali dengan gagasan visinya Bapak Presiden yang ingin mempunyai Indonesia ini menjadi yang mempunyai kekuatan manufacturing kualitasnya. Nah untuk itu arah daripada nasional ini juga perkuat dengan aturan-aturan yang dimana bisa menguatkan strategi besar di Indonesia ini, strategik long term. Misalnya kita harus benarkan juga. Jadi negara kita itu mau mana? Arahnya ke industri atau arahnya mau ke harus diperjelas. Karena arah perindustrian itu jelas maunya made in Indonesia. Tapi juga di perdagangan itu juga harus mempunyai kehati-hatian kerjasama terutama di internasional dan bilateral ya, bilateral multilateral itu. Karena kalau kita memperbesar UMKM. Memperbesar UMKM ini salah satu adalah step besar yaitu untuk Indonesia untuk bisa menjadi manufacturing ya. Dan perusahaan besar pun harus diperkuat juga. Dan UMKM itu perlu adanya pendampingan perusahaan besar di Indonesia ini. Pendampingan ini tentunya dengan vocational itu sangat bagus sekali, sangat membantu karena skill-nya bisa kita naikkan, ongkos daripada training bisa lebih rendah lagi karena sudah dididik mulai awal dan itu kita mempunyai suatu lapangan pekerjaan ya, di mana lapangan pekerjaan ini kita bisa selaras ya dengan lulusan vocational itu, jadi bisa tetap Oke. Begitu Pak Sofi. Pak Iwan, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak tadi. Sepakat dengan apa tadi Pak Anton juga menyebutkan di awal bahwa dia harus punya economic impact. Kemudian vokasional tersebut harus mempunyai economic impact. Kemudian mari kita melihat contoh atau praktek baik di Jerman, itu tekanan dari Pak Anton Supit. Sedang kita harus punya grand design atau grand strategi untuk pendidikan vokasi ini, mau dibawa kemana. Kemudian ada strategi industrialisasi dan strategi perdagangan kita. Kita tahan dulu untuk menanyakan kepada beliau berdua. Saya akan masuk bertanya kepada Mas Muhammad Asad, CEO dan co-founder dari
beliau bergerak di bisnis perdagangan emas secara online. Saya ingin menyapa beliau. Mas Asad, bagaimana Mas Asad melihat pendidikan vokasi kita hari ini, kemudian apakah insentif atau dorongan-dorongan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah bisa meningkatkan pendidikan vokasi itu sendiri? Mas Asad, silahkan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang vokasi, sebetulnya selama di banyak berpartisipasi dan juga berkolaborasi dengan salah satu institusi vokasi di Indonesia, gitu ya. Dan tentu sebagai salah satu pegiat startup dan juga startup Tamasya, justru saya melihat banyak lulusan vokasi ini yang mereka secara teknis itu sudah siap untuk, dan juga kemampuan mereka ternyata tidak kalah dengan lulusan S1. Jadi saya sendiri melihat bahwa lulusan vokasi ini adalah anak-anak memang mereka jauh lebih siap gitu, karena mereka mengerti industri komputer gitu ya, kemudian tentang hal teknis lainnya, manufaktur. Saya juga ada di manufaktur. Kita banyak mengambil anak-anak vokasi yang memang mereka teknis, skill itu sangat mumpuni. Jadi tentu saya pribadi sangat mengapresiasi, apalagi dengan komitmen gitu ya, dan juga arahan dari Pak Presiden gitu, bagaimana kita bisa mengembangkan dan membangun kembali tentang insentif. Bagi saya sih apa yang sudah dilakukan sudah on track, tinggal realisasinya aja gitu, lebih kepada itu. Dan juga bagaimana pemerintah sebagai stakeholders dan juga regulator tentunya bisa membuat peraturan-peraturan yang memang dalam tanda kutip mewajibkan gitu ya perusahaan industri-industri vokasi. Mungkin itu. Makasih ya, terima kasih Mas Asad atas jawabannya. Mas Asad tadi meng-highlight bahwa kondisi vokasi Indonesia sudah mulai on the track, kemudian mereka bisa bersaing dengan lulusan S1 dan sebagainya. Saya tanya kepada Mas Asad lebih lanjut, Mas Asad, untuk model bisnis seperti jumlah skill worker untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya Mas Asad, dan kalau boleh cerita sedikit berapa sih worker atau pekerja atau karyawan total yang ada di tempatnya Mas Asad? Mas Asad, silakan. Iya, untuk pekerja skilled worker gitu di perusahaan yang kami itu, anak-anak vokasi itu masuk itu untuk bidang IT biasanya. Jadi perusahaan Tamasya, kami juga ada sister company untuk prosesnya dan juga peleburan. Nah itu lebih banyak lagi tuh Mas untuk bagian untuk produksi ya di manufaktur kita itu anak-anak vokasi juga. Jadi kalau total jumlah karyawan sih kita belum terlalu banyak ya, di perusahaan itu mungkin sekitar 28 orang gitu. Tapi anak-anak vokasinya tuh kurang lebih ada 20-30%. Gitu. Mas Asad, terima kasih. Saya sambung pertanyaan saya ke Pak Iwan Setiawan sekarang. Pak Iwan, dengan kemajuan dan kehebatan PT Sritex yang sudah mengekspor katakan produk Bapak adalah baju seragam tentara sampai dikirim ke Eropa. Tentunya mesin-mesin produksi di tempat Bapak adalah terkini. Bagaimana Bapak melihat kesiapsiagaan atau kesiapsediaan sumber daya manusia vokasi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan atau tantangan yang ada di perusahaan seperti Sritex yang karyawannya sudah di atas 50.000. Pak Iwan, silakan. Ya. Jadi kami di dalam Sritex ini mempunyai diklat yang adalah kami di bidang tekstil ini kami memang sangat kurang ya untuk
untuk ilmu formalitasnya ya untuk tekstil ini. Jadi kami berusaha pendidikan itu disesuaikan dengan teknologi sekarang. Dan ini sekarang Solo sekarang ada yang namanya Akom juga untuk tekstil juga. Ini cukup kita. Dan kita selalu kerja lulusan Akom kita ambil, lalu kita perkaya lagi ilmunya dengan yang terbaru, yang terupdate, dan intinya adalah teknologi yang ada, dalam arti sustainability daripada mesin itu sekarang lebih canggih ya daripada sebelumnya, dan tekstil itu berubah juga karena adanya teknologi-teknologi tersebut. Jadi yang pertama adalah untuk mendirikan diklat itu, dan kedua kita juga bekerja sama dengan akademika, dan tentunya yang ketiga juga kita juga berkolaborasi dengan akademisi di luar negeri. Itu dengan akademi yang di tekstil juga di Jerman, yang kita mempunyai hubungan yang baik. Yang berikutnya, saya sedikit ingin sharing di sini bahwa awalnya juga transfer of technology itu juga penting, transfer of knowledge juga penting. Kami dulu kan tenaga kerja kita adalah expatriate, tapi sekarang sudah sangat minimal. Semua seragam-seragam yang kita kirim yang dimana kita bisa mensuplai tentara NATO juga, tentara internasional. Di situ Pak Sofi. Oke, terima kasih Pak Iwan atas pencerahannya, karena di ballroom kita ini juga hadir perwakilan-perwakilan atau pimpinan perusahaan. Ada 44 lebih perusahaan yang hadir di ballroom kita ini, Pak Iwan. Pak Iwan, saya ingin sambung pertanyaan saya, Pak. Kalau kita lihat Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi saat ini terdiri dari 17.000 lembaga kursus pelatihan, ada 14.000 SMK dan 2.200 lebih politeknik yang ada. Kira-kira kalau Pak Iwan itu atau perusahaan yang sejenis dengan Pak Iwan, monggo. Kalau saya melihat itu dua-duanya ya. Maksudnya the right man in the right place. Kemudian SMK juga ada yang baik, juga politeknik juga ada yang baik. Jadi kita melihat mana yang kita pakai di sini. Itu sangat diminati ya oleh para manufacturing seperti kita ini. Oke, Pak Iwan, saya tidak membandingkan SMK dengan politeknik. Tadinya dua-duanya itu anak-anak kita, Pak Iwan. Kebetulan ada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, jadi SMK. Dibutuhkan oleh perusahaan seperti Stritex, tergantung tingkatan atau skill yang dibutuhkan oleh tempatnya Pak Iwan. Sekarang saya ingin ke Pak Anton. Pak Anton, setelah kita mendengar tadi dari Pak Iwan maupun dari Mas Asad dengan tipe bisnis yang berbeda, kemudian Pak Iwan menjelaskan ada kata dari Pak Anton selaku Wakil Ketua Kadin di sini, bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial, itu apa saja yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah selain
memberikan insentif seperti super tax deduction tadi. Pak Anton, pencerahan dari Bapak sangat kami tunggu. Lembaga yang kalau di Jerman BIBB ya, ada bahasa Jermannya Pak Safi mungkin lebih paham dari saya. Kita belum punya komite vokasi nasional sehingga semua berjalan sendiri-sendiri. Ada yang menafsirkan vokasi itu bapak angkat, ada yang melakukan training dan seterusnya. Tentu semua itu baik lah, saya tidak mengatakan itu tidak baik. Bahwa ini adalah sebagai negara-negara maju ini dijadikan ekonomi strategik, terutama dengan SDM yang handal ya. Vokasi juga, sekolah vokasi terutama SMK dan lain-lain. Kedua, ini adalah satu sistem yang hasilnya itu diterima di seluruh negara, seluruh negeri. Jadi tidak peduli dia tamat dari Papua atau dari Manado daerah saya, kalau pasti laku karena kompetensi yang dia punya itu setingkat atau tidak kalah dengan yang lain. Oleh karena itu harus dijadikan sistem yang tentunya berbeda dengan negara lain yang sudah cukup lama, sehingga seperti kita melihat gajah yang besar, Pak Safi. Kalau kita lihat gajah dan saya hanya lihat dari depan sampai kiamat saya debat dengan Pak Safi yang lihat di pantat gajah, kita tidak akan ketemu karena gajah yang besar, pantatnya yang besar. Saya bilang binatang yang punya gading dan hidungnya panjang semacam itu ya. Itu definisi yang jelas tentang vokasi itu apa. Vokasi itu adalah dual system, artinya sistem ganda, bekerja di sekolah. Karena apa? 10% idealnya adalah bekerja di pabrik dan 30% teori yang mengajarkan bukan lagi pelajaran umum tetapi menyangkut sesuai dengan kompetensi yang dia harapkan. Karena dia ini praktiknya mendapat kesempatan berlatih dengan mesin-mesin yang mutakhir. Nah, memang kalau kita lihat di Solo itu ada satu sekolah yang bagus, Admi Solo Politeknik. Itu sudah berdiri mungkin 60 tahun lalu ya, dan memang mereka sangat sukses. Tapi mereka mengatakan pada waktu itu didirikan, hubungan pengusaha belum ada dan belum paham lah kira-kira. Sehingga terpaksa mesin-mesin itu didatangkan. Tetapi lebih praktis adalah kalau anak-anak atau siswa-siswa ini praktek langsung di pabrik. Jadi dia suasana pabrik dia dapat dan mesin-mesin. Dan kalau ada problem teknologi, pemerintah tidak usah repot dengan menambah investasi di mesin. Karena kalau kita bicara SMK saja ada 14.000. Bagaimana kemampuan budget pemerintah mengisi 4 problem tersendiri. Nah, oleh karena itu memang harus jelas bahwa sistem vokasi ini harus betul-betul kita rumuskan bersama. Tentunya kita tidak usah mengikuti 100% di Jerman, tetapi belajar dari Malaysia, zaman Pak Mahathir Mohamad waktu saat menjadi Perdana Menteri yang pertama kali, beliau membandingkan sistem vokasi Jerman, Taiwan, dan Australia. Akhirnya beliau dengan Kementerian Tenaga Kerja di Malaysia, itu namanya bukan Kementerian Tenaga Kerja seperti kita, Kementerian Sumber Manusia. Jadi karena menyangkut SDM. Dan di sana kalau kita bicara, kita masih bicara super tax deduction, fasilitas pajak. Di sana malah untuk sektor tertentu yang diatur oleh undang-undang itu wajib menyetor dana vokasi 1% dari dengan SMK, biaya pendidikan vokasi atau pelatihan vokasi itu di reimburse. Nah, bagi yang tidak melakukan pemagangan, itu tidak rugi juga. Itu akan menjadi cost dari dia, tetapi dia menampung hasil yang dididik oleh pabrik yang lain. Tentunya untuk supaya sukses, ada juga prasyarat untuk pabrik yang akan menerima vokasi, itu tidak bisa kita terima langsung, silahkan datang saja, nanti kita atur sendiri-sendiri. Bagi kepentingan kita berpikir bahwa tidak semua anak-anak bisa ditampung di industri itu. Nah, oleh karena itu harus standar.
Oleh sebab itu, industri yang akan menerima pemagangan harus punya kurikulum, harus punya pengajar di tempat kerja, dan ada rasionya, ada sistem ujian, dan seterusnya. Jadi kalau kita bayangkan betapa qualified-nya anak-anak atau pelajar yang 1% waktunya ada di pabrik. Sehingga yang punya pabrik itu apabila setelah anak ini tamat, tidak pakai tes lagi, dia bisa milih dari pemagang yang ada di situ, mana yang akan dia pekerjakan. Dan ini dirasakan keuntungan yang besar buat perusahaan karena mengurangi biaya rekrutmen, walaupun tentu ada biaya. Dan kedua, peningkatan produktivitas, dan selama dia magang pun ada kontra prestasi, karena itu dia perlu dikasih uang saku. Nah ini semua tentunya Pak Sofi kembali kepada karena peranan pemerintah di sini sangat besar, berbeda dengan seperti di Jerman peranan swastanya yang besar, sehingga pemerintah ya tinggal membuat kebijakan. Nah oleh karena itu yang kita harapkan tentunya perlu dirumuskan setiap individu pabrik itu atau industri dia mempunyai sistem masing-masing. Bahwa itu bagus, betul itu bagus, tetapi kan tidak menjadi sistem nasional. Padahal yang kita harapkan maksud dengan Presiden Jokowi adalah menjadikan sistem nasional. Dan sejarah membuktikan negara-negara yang mengadut sistem vokasi termasuk China saat ini. Apple, bahwa di sana betul-betul mereka punya pengetahuan vokasi itu sangat mendalam. Jadi keahliannya. Nah, ini tentunya beruntung siswa itu kalau datang katakanlah satu industri yang baik, yang sudah tersistem dengan baik, ada kurikulum, ada pengajar di tempat kerja, dan seterusnya, sistem ujiannya yang baik. Tetapi kalau dia masuk di pabrik yang tidak punya itu, kasihan juga di tenaga itu. Nah, oleh karena panjang Pak. Bagaimana tentunya dari sering diskusi gini kita bisa menjadi masukan untuk membuat kebijakan pemerintah. Saya kira paling utama bahwa kita harus penyamaan persepsi antara sektor swasta dan sektor pemerintah, dan tentunya harus terkoordinasi dengan baik. Oke, baik Pak Anton. Pak Anton tadi sudah menekankan bahwa vokasi itu adalah praktik yang baik langsung ada di pabrik gitu. Menurut Pak Anton, karena Kadin juga ada di daerah, regulasi seperti apa ya, dan tatarannya apakah regulasi di tingkat pusat kah atau di tingkat provinsi untuk bisa membantu vokasi? Regulasinya sebaiknya di tataran pusat kah Pak Anton atau di provinsi-provinsi Pak Anton? Nah kembali lagi, kalau tertuang kepada kita menghendaki standar semacam apalah. Kalau kita harapkan bahwa standar kita ini adalah penjaminan mutu secara mandiri yang berlaku di Jerman ini kan sudah negara federal ya, artinya Pak Safi tahu persis. Tetapi untuk vokasi berlaku sistem nasional. Kebijakan ada di PIBB, dia mengeluarkan dan dia memilih sistem profesi. Kalau kita masih kompetensi, ini cerita panjang lagi. Waktu juga tidak memungkinkan kita jelaskan. Tetapi nah, dia membuat kebijakan, lantas pelaksanaan di daerah. Jadi di daerah melakukan nasional. Nah oleh karena itu menurut saya ala di sana ada undang-undang. Sebenarnya kalau menurut pandangan kami, kalau mau ini sustain dan betul-betul efektif, ini harus ada undang-undang vokasi dan ada lembaga khusus yang mengurus kebijakan ini. Tentunya seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain, mereka di sana sangat jelas. Kalau bicara pendidikan yang menentukan atau jadi leading sektor cara pelatihan ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah ini tentunya tergantung kepada kemauan politik pemerintah pusat. Karena kalau kita serahkan ke daerah-daerah, bukan saya menganggap
pemerintah daerah, tapi kembali lagi pemahaman vokasi ini bisa menjadi bias. Nah, oleh karena itu biarlah pelaksanaan di daerah dengan petunjuk-petunjuk praktis dan teknis dari menjadi pengangguran menjadi besar dan lain-lain, Pak. Baik Pak Anton, jadi kalau kita tidak menggunakan sistem yang benar kita akan ketinggalan itu highlight dari Pak Anton. Kemudian ada kata-kata pandemi tadi. Masuk kita ke era pandemi ini tentunya teknologi IT, perkembangan teknologi IT itu sangat pesat. Saya ingin menanyakan kepada Mas Asad yang juga bisnisnya menggunakan IT sebagai platform. Bagaimana pandangan Mas Asad sekarang setelah adanya pandemi ini penggunaan IT terutama di perusahaannya Mas Asad, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan Mas Asad tentang micro credential Mas Asad, adanya pelatihan singkat ya, kemudian bisa kita lakukan dia dengan jarak jauh atau daring begitu, khususnya untuk bidang IT dan ketercapaian ataupun menuhan tenaga kerja di tempat Mas Asad. Silakan Mas Asad. Oke, baik. Kalau penggunaan IT sendiri atau teknologi di masa pandemi ini, perusahaan kami betul-betul itu dengan sangat maksimum. Adalah kita sejak awal pandemi itu hampir 80% karyawan itu kerjanya work from home. Kemudian kita town hall meeting pun monthly itu kita pakai aplikasi ya, mungkin teman-teman biasa pakai itu, dan itu betul-betul kerasa bahwa memang teknologi ini menjadi salah satu faktor penting di masa sekarang ini. Dan saya pikir dengan adanya ini kedepannya akan merubah mindset dan juga cara kita untuk bekerja. Jadi sekarang ya seperti hari ini kita bisa hadir di talk show, meskipun mungkin 3-4 orang kita berbeda tempat gitu ya, ada yang di Jakarta, di Solo, dan di kota lain mungkin. Nah, jadi saya melihat bahwa inilah salah satu poin ya, dan tentunya training micro credential study itu sangat penting karena mau nggak mau orang harus melek dengan teknologi. Saya teringat dulu Bill Gates ada quote yang mengatakan if your business is internet, you're gonna die. Gitu. Jadi sekarang sebetulnya bukan bisnis apa yang kita kerjakan, tapi kita semua harus relate dengan teknologi. Gitu. Baik untuk sales channelingnya, kemudian distributionnya, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan internal team gitu ya. Jadi teknologi saya pribadi merasa bahwa udah menjadi bagian dari hidup kita, dan justru setiap orang harus melek dengan teknologi sehingga pekerjaan justru akan jauh lebih mudah, cost efficiency itu betul-betul terasa. Mungkin itu Mas. Mas Asad, kalau kita lihat dalam era pandemi ini terutama ya berkembang pendidikan atau pengajaran untuk transfer knowledge yang pesat atau masif, itu menggunakan metode online seperti tadi ya, kemudian pengajaran tutorial dan lain sebagainya. Menurut Mas Asad itu kira-kira penguasaan nanti si calon peserta itu terhadap ilmu atau knowledge yang akan mereka pelajari melalui micro credential ya, atau nano degrees tadi itu, menurut Mas Asad seperti apa? Tentu saya sangat mendukung konsep apa tadi, maaf, micro credential. Jadi kita pelatihan ya, mostly dia dengan menggunakan online, kemudian ada nanti diberikan sertifikat gitu, atau dia ujian kemudian dia bisa saya lolos. rasa itu juga hal invasi terobosan yang sangat, karena jangankan anak-anak vokal gitu ya, sekarang anak saya aja yang umur 6 tahun itu semuanya sudah lewat teknologi, bahkan kita juga wisudanya pun lewat teknologi gitu, anak kecil gitu. Nah,
Tentu apalagi untuk generasi muda ya, anak-anak millennials, generasi Z ya, saya pikir generasi Z yang akan banyak berperan di generasi vokasi ini, mereka juga harus diberikan pemahaman dan pembekalan tentang knowledge serta skill set yang mumpuni, sehingga saat nanti mereka masuk ke dunia kerja dan mereka udah nggak kaget lagi gitu. Dan seringkali juga sekarang itu orang-orang itu menerima kerja nggak harus hadir secara fisik, Mas. Jadi kayak di perusahaan kami juga kita misalkan hire 1-2 orang baru, tapi mereka work from home gitu. Jadi betul-betul kemampuan dan skill set teknologi salah satu faktor yang sangat penting untuk setiap calon pekerja gitu. Oke, Mas Asad terima kasih. Pekerja tidak harus hadir secara fisik, tapi dia harus bisa menyelesaikan job atau pekerjaan atau tugas atau teks yang diembankan dari perusahaan untuk si pekerja tersebut. Bukan begitu message-nya ya, Mas Asad? Benar. Luar biasa. Ya, Mas Asad, latar belakang untuk bisnis online seperti Mas Asad sedang geluti saat ini ya, itu penguasaan IT-nya di level berapa, Mas? Maksud saya adalah apakah anak-anaknya level SMK, lulusan SMK yang Mas Asad rekrut, atau lulusan diploma 2 atau diploma 4, Mas Asad? Saya ingin melihat tipologi karyawan di tempat Mas Asad kira-kira dengan bisnis atau startup serupa, Mas Asad. Jadi yang namanya perusahaan startup itu memang salah satu faktor dominan terpenting dan IT gitu ya. Nah, kalau ditanya saya ambil dari lulusan mana, apakah mungkin SMK atau D1, D2 atau S1, bisa dibilang sebenarnya seimbang. Karena seringkali banyak juga anak-anak SMK yang memang mereka lebih jago gitu dibanding anak-anak S1 gitu. Kenapa? Karena mereka belajar sendiri gitu loh. Nah, kayak anak-anak yang SMK atau D1 atau D2 gitu ya, mereka lebih senang untuk mengotak sendiri kan gitu. Jadi kemampuan untuk kemampuan untuk ekspektasi mereka tuh lebih bagus yang saya lihat. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang saya banyak juga ada beberapa yang memang mengambil dari anak-anak vokasi atau SMK gitu ya, karena mereka yang lebih siap dan lebih ngerti secara teknis gitu. Masuk soal IT ini gitu. Nah, tapi memang kalau sudah agak lebih sulit, memang saya akan ambil anak-anak yang S1 atau ada yang juga S2 gitu untuk ngurus IT dan produk ini, karena nanti berhubungan dengan security, berhubungan dengan back end, front end. Ya. Jadi itu mungkin anak-anak yang memang mereka juga sudah punya jam terbang. Tapi kalau mungkin untuk sekedar basic knowledge, anak-anak dari jalur D2 ataupun SMK itu nggak kalah dengan anak-anak D1. Makasih Mas Asad, luar biasa jawabannya. Saya ingin ke Pak Iwan Setiawan sekarang. Pak Iwan, tadi Bapak di jawaban pertama telah mengatakan bahwa kita perlu strategi yang jitu tentang strategi industrialisasi, kemudian strategi perdagangan. Saya ingin mengharapkan atau memohon pandangan dari Bapak kira-kira sebagai pelaku usaha yang sudah sangat kuat di bidang tekstil. Menurut Bapak, apalagi atau apa saja yang masih dibutuhkan dari sudut pandang dunia usaha, dunia industri terhadap pendidikan vokasi ini? Bagian mana yang harus kami tingkatkan atau harus kami perbaiki, Pak Iwan? Kalau saya lihat, kalau kami di bidang tekstil, tentunya kurikulum harus jelas, di mana kurikulum ini kita harus sesuaikan dengan istilahnya menunya harus cocok dengan selera kita, dengan selera di sini. Nah, yang saya pahami bahwa tentu pendidikan ini kan selalu naik. Kita harus mempunyai buku-buku yang bagus ya. Nah,
dan buku-buku kita ini yang ditranslate ke Indonesia ini kan sangat sedikit. Itu dari buku saja. Ilmu-ilmu itu kita harus engage dengan apa yang di luar negeri. Gitu. Jadi karena kita itu kan di dunia global di situ, dan kita akan menjadi satu dunia, menjadi satu citizen kan. Approach-nya itu hampir sama semua saat ini. Tinggal budayanya saja yang kita sesuaikan di masing-masing kan. Tetapi yang saya ingin ini adalah kita harus mempunyai suatu global minded ya, di mana kita juga mengambil training for the trainer ya. Jadi training for the trainer ini harus betul-betul kuat, karena suksesnya vokasi ini tentunya dari itu di kurikulum tentunya nasional ya. Tadi Pak Anton ini yang kedua memang dari guru-gurunya juga, guru-guru tentunya ini yang ketiga, kita punya internasional ya, jadi dari mana kita punya suatu ilmu-ilmu yang baru juga di situ. Oke, wah terima kasih. Dan tentunya SMK saat ini juga perlu kita upgrade demikian juga untuk standarisasi tadi, di mana SMK itu harus bisa selaras semua itu di dalam memberi atau mendapatkan pendidikan. Pak Iwan, selain Begitu, tadi Pak Pak Sofi. Iwan sudah mengatakan kita harus selaraskan kurikulumnya, kemudian buku-bukunya juga harus kita update. Kita juga harus melihat teknologi terkini yang ada di dunia agar perusahaan tersebut bisa tetap bersaing ya dengan menggunakan teknologi terkini. Tidak terasa tinggal 7 menit waktu kita dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kemudian kita sudah banyak sekali tadi mendengar masukan dari Pak Anton bagaimana agar kita bisa tetap selaras dan serasi antara yang sedang dimasak atau sedang dipersiapkan oleh satuan penyelenggara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pak Iwan tadi menceritakan kurikulum harus kita perbaiki, kemudian atau kita selaraskan, buku-buku harus kita perbanyak dan kita perbaiki yang up to date, sedangkan teknologi terkini harus dikuasai oleh industri. Pak Iwan, sebelum kita tutup, kira-kira kalau ada yang magang di tempat Pak Iwan, paling optimalnya itu berapa lama anak-anak itu magang di tempat Pak Iwan agar atau di Sritek tentunya agar bisa menguasai calon pekerjaannya nanti pada saat dia diterima sebagai karyawan. Pak Iwan? Kira-kira yang optimal itu sekitar 3 bulan, tapi lebih bagusnya sekitar 6 bulan ya. Betul-betul merasakan industri ya. Jadi kebanyakan itu kalau kita mendapatkan ilmu di sekolah itu cuma di kelas. Padahal kan realitinya itu kan mereka harus melihat industri ini itu, dan cara pembuatan dan motivasi daripada shop floor itu betul-betul beda daripada di kelas, dan bisa mempelajarin manajemen, bisa mengajarin organization behavior, bisa ngajarin itu culture dan lain-lain. Oke, Pak Iwan, terima kasih atas jawaban Bapak tadi. Ada 6 bulan waktu yang optimum untuk anak-anak kita magang atau dititipkan di perusahaan seperti perusahaan Bapak agar anak-anak kita tersebut bisa menggali kecakapan kerjanya di tempat kerjanya gitu. Sekarang kita kembali kepada Pak Anton. Pak Anton, di ujung perjumpaan kita lewat media virtual ini, wawancara jarak jauh dengan Bapak, apa harapan Bapak tentang hubungan yang semakin baik antara dunia usaha, dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi? Pak Anton.
Pak Safi, kalau kita lihat sekarang, katakanlah kita bicara setelah pandemi ya Pak, bahwa kalau kita bicara mengenai ini, artinya kita mesti ada satu strategi yang jelas. Nah, kedua, kalau kita bicara digitalisasi, jangan kita berpikir bahwa digitalisasi hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau menengah ke atas. Karena pengalaman juga di luar negeri, kompetensi tentang digitalisasi atau teknologi informasi dan komunikasi itu dibutuhkan juga untuk di tingkat pekerja keterampilan rendah untuk meningkatkan produktivitas dia. Nah, agar lebih efektif ini harus katakanlah ada satu lembaga yang bisa merumuskan kebijakan agar bisa mempercepat. Jadi kita jangan trial and error. Satu contoh di Jerman, Pak Safi, ada 11 profesi yang dirancang baru dan dengan apa baru. Yang surprise itu adalah pengurus rumah tangga ini dibuat juga profesi yang sebenarnya profesi tradisional. Tapi sekarang dirubah jadi profesi yang didukung dengan digitalisasi. Nah ini satu contoh. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita belum bicara mengenai critical occupation list, ya. Kita belum bicara sistem mengenai apakah profesi atau kompetensi. Sertifikasi sekarang kita punya 1.850 LSPE dan lain-lain. Nah ini kalau kita tidak bicarakan secara serius dan koordinasi dengan baik, ya kita tentu ada kemajuan, tapi ya saya kira tidak bisa maksimal. Padahal dengan angkatan kerja 132 juta orang, dengan dunia yang berlomba demikian cepat, ini kita juga harus berlomba dengan negara tetangga. Karena investor tidak akan menunggu kita menyelesaikan PR. Jadi sebagai katakanlah statement kami terakhir adalah ini sudah waktunya kita duduk bersama para orang-orang yang punya kompetensi dalam hal ini untuk merumuskan satu kebijakan vokasi yang benar dan efektif. Karena kita berpacu dengan waktu dan saingan yang makin tajam. Ini hanya sekedar contoh-contoh yang kami angkat tadi, Pak. Jadi betul-betul ini terima kasih bahwa forum-forum seperti ini supaya kita bisa lebih tingkatkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak Saufi. Baik Pak Anton, kita beri tepuk tangan dulu kepada ketiga panelis kita. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anton Supit, sekali lagi Pak Iwan Setiawan dan juga kepada Mas Muhammad Asad, AMSC yang telah memberikan kita pencerahan ya 1 jam diskusi ini yang sangat hangat bagaimana hubungan yang baik antara dunia usaha, dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Kita tadi sudah mendengar dari Bapak kita bertiga bagaimana ekonomik strategik harus kita kedepankan, kemudian strategi perdagangan juga kita harus pikirkan bersama. Walaupun kita sudah di on the right track kalau kata Mas Asad tadi, tapi tetap penyempurnaan di bidang penyelenggaraan pendidikan vokasi harus kita laksanakan. Demikian juga kita tadi sudah mengupas sedikit tentang microcredensial, pembelajaran pada saat kita pandemi seperti ini, sudah juga kita bahas. Inilah yang bisa kita narasikan pada diskusi singkat 1 jam dalam rangka apresiasi pendidikan vokasi terhadap dunia usaha dan dunia industri. Atas perhatian Bapak Ibu di ruangan ini serta para pemirsa di rumah, saya ucapkan terima kasih. Saya Ahmad Saufi, Direktur Kemitraan dan Penyelesaian Dunia Usaha Dunia Industri, mengembalikan podium kepada Mbak Eileen dan Mas Erwin. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 orang panelis kita. Terima kasih.